Like dan subscribe channelnya Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hari ini di channel Mas Ade mau membahas sejarah Putri Duyung. Putri Duyung adalah makhluk air yang memiliki tubuh layaknya seorang perempuan dari pinggang sampai kepala, sedangkan bagian tubuhnya dari pinggang ke bawah menyerupai ikan. Putri Duyung merupakan makhluk mitologis, golongan makhluk separuh manusia separuh hewan. Begitu ya, jangan lupa like dan subscribe-nya nih di channel Mas Ade membicarakan tentang sejarah Putri Duyung. Nah, Putri Duyung juga sering dikaitkan dengan peristiwa berbahaya seperti banjir, badai, kapal karam, dan berpenenggalaman. Pada tradisi lainnya atau terkadang dalam tradisi yang sama, Putri Duyung digambarkan memiliki sifat baik dan pemurah, pengabdrahan hadiah atau jatuh cinta pada manusia. Konon ya cerita Putri Duyungnya seperti itu. Kisah Putri Duyung muncul dari cerita rakyat dari berbagai budaya seluruh dunia, melupai Timur Dekat, Eropa, Afrika, dan Asia. Kisah pertamanya muncul pada zaman Assyria kuno tentang seorang dewi bernama Atargatis yang mengubah wujudnya menjadi seorang Putri Duyung lantaran malu telah membunuh kekasihnya tanpa sengaja. Masyarakat Babilonia juga menyembah Putri Duyung sebagai dewa laut yang dikenal sebagai Ea atau Oannes. Oannes digambarkan sebagai duyung jantan. Dalam mitologi Yunani, Putri Duyung dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai. Siapa saja yang tergoda dalam dan akan menemui ajalnya. Wow, serem banget ya guys. Putri Duyung juga dikaitkan dengan makhluk siren dalam mitologi Yunani. Demikian pula Sirenia, ordo mamalia laut yang terdiri dari duyung dan lembu laut. Beberapa catatan kesaksian perjumpaan dengan Putri Duyung oleh para pelaut zaman dahulu kemungkinan besar merupakan kekeliruan atas pengamatan wujud mamalia laut tersebut. Christophorus Columbus menyatakan bahwa ia pernah melihat Putri Duyung saat menjelajahi Laut Karibia, dan laporan penampakan juga pada abad ke-20 dan ke-21 di Kanada, Israel, dan Zimbabwe. Pada tahun 2012, Nation Ocean Service Amerika Serikat menyatakan bahwa bukti keberadaan Putri Duyung tidak pernah ditemukan. Nah, jadi para ilmuwan berdebat ya guys. Putri Duyung juga menjadi salah satu subjek populer dalam seni dan sastra pada abad modern. Contohnya dalam karya Hans Christian Andersen yang terkenal di Little Mermaid 1836. Karya seni tersebut telah berulang diadaptasikan sebagai operasi lukis, buku, film, dan komik. Seperti itu guys ya. Konon dalam beberapa catatan, Putri Duyung ini dalam beberapa dongeng di dunia sejarah mencatat awalnya legenda Putri Duyung berasal dari zaman Syria kuno, yaitu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dalam mitologi Syria, Putri Duyung muncul karena ada seorang wanita bernama Atargatis menceburkan diri ke sungai suci lantaran malu karena tanpa sengaja telah membunuh seorang pengembala yang merupakan kekasihnya. Lantaran malu akan perbuatannya, Atargatis nekat menceburkan diri ke sungai dan berniat mengubah wujudnya menjadi ikan. Namun karena parasnya yang sangat cantik, air sungai suci itu hanya mampu mengubah separuhnya. Tubuhnya menjadi ikan, bagian kepala sampai pinggangnya tetap berwujud manusia. Wow, serem sekali ya guys. Sedangkan pinggang sampai kakinya berubah menjadi ikan.
Di Babilonia, masyarakat menyembah Putri Duyung sebagai Dewi Laut. Oh, begitu guys. Nyanyian Putri Duyung dapat membuat orang terpikat karena memiliki kekuatan mistis. Lantaran terpikat dan ingin mencari sumber suara indah itu, banyak orang yang tewas tenggelam. Wow. Di Eropa legendaris, Putri Duyung dikenal melalui buku cerita dongeng karya Hans yang tadi sudah disebutkan ya. Rusalka adalah cerita rakyat tentang Putri Duyung yang ada di Rusia Timur. Nah, jadi beberapa dunia itu memang sudah mendeteksi kalau cerita Putri Duyung itu memang konon ada katanya ya. Sedangkan kisah Putri Duyung yang ada di tanah air, yang air matanya berubah menjadi mutiara, merupakan cerita rakyat dari Tiongkok. Oh, kisah ini pula banyak diadopsi menjadi alur cerita sinetron di Indonesia. Hingga saat ini keberadaan tentang Putri Duyung masih menjadi misteri. Kendati demikian, konon di kawasan Cornwall, Inggris, masyarakat meyakini ada sebuah batu di pinggir pantai yang pernah diduduki oleh Putri Duyung yang menyebabkan tewasnya seorang nelayan lokal. Waduh, serem sekali ya guys. Di samping itu, kebenaran tentang keberadaan Putri Duyung juga pernah ditemukan dalam catatan perjalanan Christopher Columbus. Wow, gitu ya, yang sudah disebutkan tadi. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys, like dan subscribe-nya. Bahkan konon di belahan dunia ratusan tahun silam, pelaut dan penduduk di kota-kota pantai seluruh dunia memiliki kisah masing-masing tentang klaim pertemuan gadis laut itu. Demikian sebagai kutip. Jadi satu cerita yang berasal dari tahun 1600-an mengklaim bahwa Putri Duyung telah memasuki Belanda. Jadi tanggul yang terluka karenanya, gitu ya guys. Dia dibawa ke danau terdekat, segera dirawat kembali dan akhirnya menjadi warga negara yang produktif, belajar bicara bahasa Belanda, melakukan pekerjaan rumah dan akhirnya memeluk agama Katolik. Ini hanya sebatas cerita ya guys, jangan terlalu diyakini. Namun dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa lawan jenisnya tersebut memiliki bagian ikan pinggang ke bawah. Kisah ini terjadi di masa-masa pada lukisan. Nah, jadi menariklah untuk cerita tentang Putri Duyung yang untuk dibahas itu tidak ada habisnya guys. Karena memang bisa disebut ada dan bisa disebut tidak. Pokoknya di channel Mas Ade mau mengupas tentang sejarah Putri Duyung. Jangan lupa guys, like dan subscribe-nya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you, bye-bye. Bye-bye.